selalu dekat. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Katakan lagi, ku ingin selalu dekat Tuhan. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik,
Ya Tuhan. Selamanya takkan terganti, harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga. Katakan harta yang paling berharga. Harta yang paling berharga. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Allah yang tak tertandingi dalam kehidupan ini. Bahkan kami sungguh sangat bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami menjadi bagian dalam karya Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu hari ini ketika kami ada di tempat ini, kami percaya ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan siapkan buat kami. Oleh sebab itu kami mau buka hati kami, pikiran kami, pendengaran kami. Mari arah Roh Kudus tuntun kami, urapi kami, mampukan kami mengerti firman. Terlebih lagi mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Karena sesungguhnya ketika Tuhan dapati kami melakukan firman-firman-Mu, itu menyenangkan hati-Mu, melebihi daripada pujian yang mampu kami naikkan, melebihi dari persembahan yang mampu kami berikan. Oleh sebab itu kami mau terus belajar akan kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang membukakan hati dan pikiran kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom, selamat malam. Tuhan memberkati kebaktian kita worship night hari ini. Luar biasa, masih ada beberapa teman-teman yang mungkin belum bisa gabung karena mereka masih liburan begitu saudara. Dan saudara ini luar biasa, imannya besar. Walaupun liburan masih menyempatkan diri hadir di tempat ini. Itu sangat-sangat dahsyat. Sangat-sangat salut saya dengan Bapak Ibu. Walaupun tidak tahu di baliknya entah tidak duit-duit juga bisa hadir. Tapi yang pasti ada di tempat ini jauh lebih baik begitu. Nah, hari ini kita akan belajar kasus gitu, kasus dari seseorang. Tadi saya ditanya oleh tim multimedia, enaknya temanya apa ini ya? Waduh Pak, temanya yang menjual, kata tema yang menjual. Saya pikir-pikir ya sudahlah, kan dari gila menuju bahagia. Wih, keren. Iya keren Pak, itu sudah dari gila menuju bahagia, bayangkan Bapak Ibu seperti ini. Dan ini kita akan belajar dari kebenarannya tentang seseorang yang pernah ditulis di Alkitab. Dan ini kisah nyata. Bukan perumpamaan, bukan contoh, bukan sesuatu. Tapi ini kisah nyata. Dan itu ditulis di dalam kitab Daniel. Ini bercerita tentang seseorang yang namanya Nebukadnezar. Wih Pak, apa yang kita bisa dapat dari seseorang yang di luar Tuhan ini? Bangsa yang tidak kenal Tuhan ini. Bangsa kafir ini apa? Tapi Bapak Ibu luar biasanya firman itu dahsyat loh. Dalam arti kata dahsyat ini. Apa yang terjadi ditulis apa adanya. Sejarah dunia itu akan ditulis ketika siapa yang lagi berkuasa sejarahnya akan mengarah ke dia. Dan kalau yang berkuasa itu lagi miring-miring sedikit. Mungkin yang miring itu tidak akan ditulis. Contoh, waktu pemimpin ini berkuasa terjadi korupsi sekian miliar, sekian triliun. Tidak akan pernah tertulis. Karena sejarahnya nanti jadi tidak enak gitu. Tapi kalau firman Tuhan luar biasa loh. Tidak peduli orang luar dari orang Yahudi sekalipun. Nabi Tuhan sekalipun kalau dia miring, ditulis juga miring. Artinya bahwa kebenaran yang ada di firman ini, kebenaran yang mutlak, yang tidak bisa kita bantah lagi. Yang artinya saudara mau terima, tidak terima, ini kebenarannya. Oleh sebab itu hari ini kebenaran apa yang akan kita dapati? Yang pertama, kalau kita dengar nama Nebukadnezar, Bapak Ibu kan tahu ternyata orang ini raja di atas segala raja waktu itu di zamannya. Karena memang terbukti kerajaannya besar dan dia dipakai Tuhan. Sekali lagi, dia dipakai Tuhan untuk mendisiplinkan umat Tuhan.
Coba bayangkan saudara. Kalau kira-kira hari ini ada orang lain di luar kita. Dipakai Tuhan untuk mendisiplinkan kita yang kurang disiplin ini. Kira-kira apa omongan kita? Wah itu setan itu yang mau ganggu itu. Wah itu pekerjaan kegelapan yang tidak suka dengan kita lagi enak ini. Wah itu memang tangan-tangan jahat yang iri dengan kita. Hati-hati Bapak Ibu. Karena terbukti kenyataannya apa? Ketika kerajaan Yehuda itu lagi terpuruk-puruknya, mereka masih menyembah Baal, menyembah Amon, menyembah yang lainnya. Tapi juga menjalankan ritual keyahudiannya. Mereka diingatkan terus oleh nabi-nabi Tuhan yang ada. Ada Nabi Yesaya, ada Nabi Yeremia. Bahkan sampai Nabi Yeremia itu menulis suatu kitabnya tuh. Ya makanya disebut Nabi yang menangis. Kitab ratapan itu saudara. Dia meratap betul tentang bagaimana kelakuan orang-orang Yahudi saat itu. Tetapi ketika itu disampaikan tetap orang Yahudi itu kekeh. Dan akhirnya Tuhan pakai seorang raja yang namanya Nebukadnezar ini. Untuk mendisiplinkan bangsa Yahudi. Buktinya apa? Bangsa Yahudi itu bangsa yang proteksi Allahnya kuat. Bahkan sampai yang namanya bait Allahnya dengan perabotannya tidak sembarangan orang boleh pegang. Bahkan ketika seorang golongan Lewi bahkan imam sekalipun. Tapi kalau belum jadwalnya megang, jadwalnya melayani, mati dia. Ingat anak-anak Harun membawa api yang lain gitu saudara. Oh boleh diterjemahkan lah itu macam-macam lah penafsirannya. Tapi kenyataannya ketika mereka itu mempersembahkan sesuatu. Dan itu apinya tidak dari api yang asli. Api yang lain, api dari luar gitu. Api itu malah menyambar mereka mati. Begitu juga dengan yang namanya Peres Yusa. Ketika dia ini menaikkan tabut. Lalu tabut itu ditaruh, dipedati dan tergelincir. Mau jatuh. Tiba-tiba dengan refleks mau tolong itu peti perjanjian. Dia pegang peti itu mati. Bahkan imam-imam besar kalau masuk ruang Maha Kudus. Pakai keliling-keliling, pakai tali merah panjang-panjang. Tujuannya kalau dia memang tidak layak waktu itu mati. Siapa yang mau ngambil? Tidak ada. Pakai tali itu aja yang ditarik saudara. Dari tirai itu. Artinya bahwa Allah demikian menjaga kedaulatannya. Untuk orang-orang Israel bahkan untuk kemah sucinya. Tapi khusus ketika bangsa Yahudi itu salah. Dikirimlah seorang Nebukadnezar ini. Dan saudara tahu dampak ini. Bukan cuma Yerusalem yang dibongkar. Bahkan sampai bait Allah itu rata dengan tanah. Bahkan dikatakan semua perabotan yang ada di bait Allah itu diangkat semua ke negeri Babel. Artinya apa ini? Artinya bahwa saudara boleh mengandalkan iman. Kalau kita ini sekali selamat tetap selamat. Tapi ingat, setiap kali ada firman yang meluruskan kita. Kalau kita tetap, tidak apa-apa kan. Tuhan kita kan Tuhan yang baik. Tuhan yang besar kasihnya. Kesabarannya tak terhingga. Sabarnya tak terbatas. Hati-hati saudara. Karena seringkali dalam tema kita yang bulan ini kan dikatakan takut akan Tuhan dengan karakter Tuhan tuh. Seringkali takut kita itu hanya ketika takut konsep kalau kita ini dihukum Tuhan. Tapi lupa bahwa sesungguhnya Tuhan kita ini adalah Allah yang adil itu juga Allah yang panjang sabar. Sehingga Allah yang panjang sabar juga Allah yang adil. Artinya bahwa ayo jangan mentang-mentang kasih karunia-Nya yang demikian besar. Kesabaran yang demikian panjang membuat kita sampai terlena. Enak-enakan hidup tanpa ada tanggung jawab dalam hidup kita. Makanya sempat beberapa waktu yang lalu ada pemahaman tentang hyper grace itu. Yang mana orang-orang akhirnya merasa sudahlah Allah kita itu loh Allah yang panjang sabar. Kok bayangkan Bapak itu loh sampai berani kok ngorbankan anaknya untuk kita. Kita ini loh sangat berharga di mata Allah. Jangan takut, jangan khawatir, jangan gentar. Betul seperti itu. Tapi tanggung jawab kita selaku orang beriman harus juga ditunjukkan bagaimana kita menghidupi kehidupan kita. Makanya hari ini kita belajar kebenarannya lewat Nebukadnezar. Nah setelah Nebukadnezar itu berhasil semuanya masuk. Kalau saudara baca dalam satu kitab Daniel itu di pasal yang kedua. Dia ini kan sudah berhasil. Di pasal yang kedua dia ini mau mencoba lagi bagaimana luar biasanya Allahnya Israel itu. Di situ dia ceritakan kepada
rakyatnya gitu saudara. Rakyatku, bahkan ahli-ahli nafsir mimpinya, orang-orang pintarnya, aku ini mimpi. Tapi coba sampaikan padaku, ayo apa mimpiku, terus artinya apa? Loh aneh kan saudara. Bayangkan ada orang mimpi disuruh nebak arti mimpinya apa, lalu juga disuruh artinya apa. Kalau bukan orang sedeng. Tetapi orang itu dipakai Tuhan. Artinya ketika sampai pada satu titik, kalian semua ini memang muter-muter, tidak mau jawab ini ya. Memang maunya, pokoknya dia geram, mau diselesaikan. Muncul seorang tokoh namanya Daniel ini. Dengan Daniel ini, Nebukadnezar dibuktikan bahwa memang Daniel punya roh para dewa yang kudus. Sehingga lewat itu Nebukadnezar mengerti bahwa sesungguhnya engkau bukan sembarangan. Oleh sebab itu tak kasih nama kamu seperti nama dewaku. Belsasar katanya begitu saudara. Lalu setelah itu tidak kapok dia. Tidak kapok. Di pasal yang ketiga dia tes lagi dengan dahsyatnya Allah. Yaitu dia dirikan patung. Lalu orang-orang yang tidak menyembah patung yang dia buat itu dimasukkan dapur perapian. Saat itu muncul 3 tokoh. Salah satunya orang Manado saudara. Namanya Mesak masalahnya. Ada yang Mesak sih, tidak ada. Sadrak, Mesak, Abednego dimunculkan lagi. Dan di situ tetap dia juga menyatu. Loh, yang tak masukkan kan orang 3. Kenapa yang kelihatan berjalan-jalan di dapur perapian itu 4? Dan yang keempat itu seperti anak dewa. Dari hal ini seharusnya Nebukadnezar sadar. Tetapi sekali lagi Nebukadnezar dan saudara saya ini tidak beda. Cuma beda duitnya saja saudara. Kelakuannya sama, keras kepala. Berulang-ulang kali Tuhan memakai, Tuhan mengizinkan kita, Tuhan memakai kita. Tapi tetap yang namanya cinta kita kepada Tuhan itu fluktuatif begitu loh. Tidak terus naik kadang sehingga akhirnya sampai di ayat yang keempat. Pasal 4 ayat yang keempat kita boleh baca. Bagaimana dikatakan Nebukadnezar sendiri yang bersaksi demikian. Aku Nebukadnezar diam dalam rumahku dengan tenang. Dan hidup dengan senang dalam istanaku. Ayat yang kelima. Lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku. Dan khayalanku di tempat tidurku serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan hatiku. Artinya bahwa berulang-ulang kali Nebukadnezar ini dipakai Tuhan. Tapi tetap aja hatinya itu belum demikian luar biasanya. Sampai akhirnya Tuhan mau berperkara dengan dia secara pribadi. Tetapi Tuhan kita sekali lagi juga Tuhan yang luar biasa baik. Kenapa? Karena dia itu bukan Tuhan yang begitu ingin sesuatu lalu dia kerjakan tanpa dia beritahu. Tidak ada ceritanya. Ingat kasus yang namanya Sodom Gomora. Abraham diberitahu lebih dulu. Sehingga sebelum dijungkir balikan itu Abraham diberitahu lebih dulu. Ingat kasus Nuh dengan air bahnya. Sebelum air bah terjadi, Nuh juga sudah diberitahu dulu, kasih tahu orang-orang sekitarmu kejahatan mereka sudah sedemikian dahsyat sampai ke langit katanya begitu. Makanya aku akan memusnahkan semua orang ini, tetapi engkau akan kuselamatkan. Diberitahu dulu. Bahkan kasus yang namanya Nineveh mau dijungkir balikan juga. Diberitahu dulu. Tapi khusus Sodom Gomora dan air bah orangnya tidak bertobat. Tapi kasus yang Nineveh malah nabinya yang harusnya bertobat. Terbalik kan saudara? Tapi itulah Tuhan kita. Begitu juga dengan kita hari ini. Hari ini apapun yang terjadi dalam hidup kita sesungguhnya Tuhan itu sudah memberitahu kepada kita lebih dulu. Lewat firman, lewat renungan, lewat apapun yang terjadi. Kadang kita ini mendegilkan hati, menulikan telinga, menebalkan telinga. Sampai kadang itu tidak mengerti Tuhan itu lagi berperkara dengan kita. Supaya mencegah kita jangan sampai terjadi hal seperti itu. Makanya doa Bapak kami itu kan juga ada kalimat. Jangan masukkan kami dalam pencobaan. Itu mencegah kita. Hari ini yuk. Kalau sekarang posisimu lagi terpuruk. Lagi tidak enak.
lagi jalan buntu, lagi ketemu hal-hal yang tidak mengenakan. Jangan-jangan Tuhan sudah berperkara, Tuhan sudah memberitahu, tapi kita keras kepala, keras hati, tebal telinga. Siapapun kita jangan sembarangan sekarang dalam hidup. Mari perpeka hidup kita dengan melihat segala yang ada ini. Karena kalau bukan kita sendiri yang peka, kita hanya menunggu orang lain yang langsung menuntun. Iya kalau tuntunannya benar, kalau tuntunannya salah. Sehingga lewat kejadian ini Nebukadnezar itu tiba-tiba dapat mimpi, saudara. Lalu setelah dapat mimpi ternyata itu berkenaan dengan dia. Dan luar biasanya di ayat yang ke-24 itu dikatakan demikian. Inilah makna ya Raja. Dan inilah putusan yang maha tinggi mengenai Tuanku Raja. Ayat 25, Tuanku akan dihalau dari antara manusia dan dari tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada Tuanku akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Dan Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit. Dengan demikian akan berlaku atas Tuanku sampai 7 masa berlalu. Sehingga Tuanku mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Artinya Allah, walaupun ini Nebukadnezar bukan bangsa pilihan, Nebukadnezar orang Babel pun tetap di mata Allah ini manusia yang juga dia sayangi, saudara. Hari ini siapapun juga, ayo kita juga membuka hati kita kepada setiap orang yang kalau kita tahu orang itu salah, orang itu kurang pas. Beritahu dia dengan cara-cara yang Tuhan kasih hikmat dalam hidup kita. Kalau memang dia itu kurang tepat. Tapi kalau itu kita sendiri, izinkan firman itu menegur kita. Izinkan suara itu berkata dalam hidup kita. Izinkan firman juga menguasai pikiran dan hati kita. Jangan hanya karena kesenangan sesaat, sukacita sesaat, keuntungan sesaat. Sampai akhirnya lupa tentang apa yang namanya kekekalan itu. Bahkan saudara tahu, akhir dari dunia ini kan kita juga sudah diberitahu Tuhan kan. Padahal kita kan belum sampai di sana. Betapa luar biasanya Tuhan itu. Bahkan khususnya untuk gereja kita yang namanya akan ada pengangkatan itu berulang-ulang sudah disampaikan saudara. Makanya kalau sampai nanti saudara tidak terangkat lalu saudara protes, waduh kayaknya sudah kurang pas lagi. Maka sebelum ke sana berulang-ulang disampaikan, bahkan akan ada visi juga yang namanya anak-anak muda dipakai Tuhan, orang-orang tua diberkati, pengusaha-pengusaha dibuat luar biasa. Jangan sampai saudara juga mulai ngecil-ngecilkan hati. Mana itu Pak? Mana kok sampai hari ini? Jangankan hujannya, gerimisnya aja belum. Saudara, saya ini loh yang mengalaminya saudara. Saya mengalaminya. Kenapa? Begitu saya ini terlibat di dalam gereja ini, jujur. Secara kasat mata, malah saya ini pisah kongsi dengan pekerjaan saya. Bayangkan saudara. Begitu pisah kongsi ya sudahlah, mau apa begitu. Tetapi secara grafik yang dikatakan bahwa nantinya Tuhan akan memberkati. Saya sendiri juga tidak habis pikir dari mana ini. Dan jujur aja saudara juga kalau saudara mau fair-fairan, saudara hitung-hitungan aja dengan hidupmu. Kira-kira dari mana kalau sampai hari ini loh saudara bisa seperti ini. Itu siapa saudara? Kalau bukan karena Tuhan yang menolong kita. Oleh sebab itu kalau kita sudah tahu seperti ini, ingat firman yang tadi dikatakan. Bahwa ini loh artinya, ini loh bahaya yang ke depan yang akan terjadi. Tetapi kalau kita tidak ingin bahaya, ini loh yang harus kita lakukan. Dan yang terjadi akhirnya ayat 27. Nasihat firman Tuhan sampai kepada si Nebukadnezar. Jadi ya Raja, biarlah nasihatku berkenan di hati Tuanku. Lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan. Dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan Tuanku akan dilanjutkan. Artinya Tuhan bukan cuma memberi warning saja. Tuhan juga mengancam. Tapi Tuhan juga memberi way out, jalan keluar. Dan kalau kita sarikan dari way out yang kita tadi baca itu. Semuanya itu adalah sekarakter dengan Kristus.
Murah hatilah, lemah lembutlah, panjang sabarlah, kasihilah. Karena hari-hari ini kalau kita semua tidak memakai itu, tidak usah ngomong di gereja, di marketplace pun kita akan jadi seperti orang gila saudara kalau kita tidak mampu panjang sabar, murah hati, lemah lembut. Wih, di jalanan baru keluar mobil aja sudah berapa banyak orang itu yang potong kita, klakson kita, bim-bim kita. Itu kalau kita tidak pakai karakter Kristus, mungkin kita bisa senewan sendiri di jalanan. Belum lagi masuk ke pasar, baru beli. Berapa ini? Biasanya 1.000 dari 10.000. Wah, 10.000. Loh Pak, iya ini kan mau lebaran, harganya naik. Senewan kita kalau kita tidak pakai penguatan yang namanya penguasaan diri. Ini mahal, itu mahal, itu mahal. Saudara mau apa kalau memang mahal? Saudara mau tidak makan? Saudara mau marah-marah di pasar begitu? Memang ini mau dicembeti, ambil cembeti langsung saudara cembeti kayak Yesus begitu. Sekali lagi karakter itu juga harus kita pakai. Karena memang itu cara kita untuk tidak masuk dalam kondisi seperti ini. Sehingga itulah Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang menunjukkan rahmatnya kepada Sadrak, Mesak, Abednego, kepada Daniel dan juga Nebukadnezar. Tuhan yang sama yang juga menunjukkan rahmatnya kepada kita semua hari ini. Ayo jangan pernah takut lagi, jangan pernah gentar lagi. Walaupun mungkin banyak hal yang tidak terjadi seperti yang kita inginkan. Tetapi ketika karakter Kristus itu menjadi bagian dari hidup kita, mungkin kita disolimi orang, mungkin kita dirugikan orang, mungkin bahkan kita terang-terangan dibohongi orang dan lain sebagainya. Tetap ketika karakter Kristus menjadi bagian dari hidup kita akan memiliki kekuatan yang luar biasa di dalam Tuhan. Tapi walaupun sampai di situ, kenyataannya Nebukadnezar sama persis dengan kita saudara. Di ayat yang ke-29 dikatakan demikian. Ayat yang ke-29. Sebab setelah lewat berapa bulan saudara? 12 bulan. Ketika Nebukadnezar sedang berjalan-jalan di istana raja di Babel. Oh, zona nyaman ini saudara. Lagi aman, tenang-tenang gitu saudara. Lalu tiba-tiba di ayat yang ke-30. Apa yang dia katakan? Tiba-tiba dia ngomong sendiri. Berkatalah raja. Bukankah itu Babel yang besar itu? Yang dengan kekuatan kuasaku. Untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota. Sombongnya mulai muncul. Angkuhnya mulai muncul. Tinggi hatinya mulai muncul. Kenapa? Karena memang tidak ada problem saudara. Makanya sekarang ini kadang ya. Kalau ada problem itu jangan cepat-cepat suruh pergi begitu loh saudara. Karena dengan adanya problem makin membuat kita ini tahu bahwa kita ini butuh pertolongan, kita ini butuh sesuatu kekuatan, kita itu butuh suatu pegangan. Karena kalau kita lancar-lancar terus, aman-aman terus, nyantai-nyantai terus, hati-hati loh saudara. Alkitab menulis sedemikian banyak contoh-contoh Daud jatuh ketika dia dalam kondisi nyaman-nyaman. Bahkan siapapun akan jatuh kondisinya kalau nyaman. Kecelakaan paling banyak bukan di jalanan kampung, ternyata di jalanan tol. Padahal jalan tol kurang apa? Sudah besar, satu arah semuanya lagi. Tapi kalau jalan kampung, anak kecil lari-lari, paling cuma begitu. Tidak ada yang namanya sampai cabut nyawa. Tapi kalau tol, sekali kecelakaan, berapa? Artinya, kadang ada banyak hal. Kita ini lupa bersikap seperti seorang Paulus. Dia tahu duri dalam daging ini pasti mengganggu. Tetapi karena dia mendapat penghikmatan daripada Tuhan. Dengan itu dia dinyatakan bahwa aku ini butuh Tuhan, aku butuh pertolongan, aku butuh kekuatan. Makanya Tuhan terus taruh ini dalam dagingnya. Supaya setiap kali roh sombong itu mau muncul, tidak bisa. Aku masih tidak bisa ini. Aku ternyata tidak mampu untuk mencabut yang ini. Bagaimana dengan kita? Oleh sebab itu, kalau kita hari-hari ini kena masalah, yang penting, saudara jangan cari masalah, yang penting kan begitu ya. Yang penting itu dulu, jangan cari masalah. Tapi kalau sampai ada masalah, jangan menghindar. Jangan lari, tetap dihadapi dengan kemampuan dan hikmat yang daripada Tuhan semampu-mampunya kita.
Karena itu yang nanti akan Tuhan latihkan dalam hidup kita untuk membuktikan bahwa Tuhan terus beserta dengan kita. Karena terbukti Nebukadnezar itu tadi begitu disampaikan, diberitahu dan dikasih way out. Sudahlah raja harus baik-baiklah. Jangan keras-keras, lemah lembutlah, berbagilah. Supaya nanti biar kebahagiaanmu lancar. Dan kenyataannya, oh iya baik. 12 bulan, 1 tahun setelah itu lupa dia. Karena kerajaannya tidak ada yang melawan. Karena musuh-musuh tidak ada yang berani angkat senjata dengan dia. Karena semua perekonomiannya lancar-lancar. Hari ini bagaimana dengan kita? Kalau memang saudara masih lancar-lancar ya puji Tuhan. Pakai terus untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi kalau lagi tersendat-sendat ya tetap jangan tersendat juga untuk Tuhannya. Lancar terus. Jangan malah Tuhan nanti dulu ya ini masih tersendat ya Tuhan. Tolong nanti tak double lah Tuhan. Sementara ini kayaknya aduh. Saudara kalau seperti itu, saudara tidak akan pernah melihat bagaimana Tuhan menolong kita dengan luar biasanya. Izinkan terus Tuhan berperkara dengan kita, tapi tetap kita terus sadar bahwa kita butuh Tuhan. Dan akhirnya yang terjadi saudara, ayat yang ke-31. Ayat yang ke-31 dampak dari dia ngomong tadi itu dikatakan demikian. Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Wih, seketika itu juga Hanpen Senjingping. Firman Tuhan menulis bahwa ayat yang ke-33 pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar dan ia dihalau dari antara manusia. Bayangkan raja yang besar, raja yang hebat, raja yang luar biasa. Tetapi ketika dia tidak taat akan kebenaran, dia jadi seperti lembu. Tubuhnya dipenuhi oleh rumput-rumput yang basah, makanannya rumput, tubuhnya dipenuhi oleh embun. Dan rambutnya menjadi panjang seperti bulu raja dan kukunya seperti kuku burung. Coba bayangkan saudara. Raja mana yang tadinya besar luar biasa hanya gara-gara salah ngomong aja. Yang terbersit di situ adalah sombong tinggi hati. Seketika itu juga langsung dihalau. Bahkan dikatakan dia ini harus diikat lehernya, ditaruh di suatu tanggul pokok pohon yang terpotong di situ dan dia harus menetap di situ sampai 7 masa. Pembelajaran apa yang kita dapat dari hal ini? Orang sombong itu musuh Allah. Orang tinggi hati itu dekat dengan yang namanya kejatuhan. Orang yang takabur itu sebentar lagi sudah akan kabur, tidak tahu kemana-mana saudara. Saudara masih mau sombong? Berapa sih duitmu? Kira-kira dengan Nebukadnezar? Nebukadnezar jadi kutik sedikit jadi gila. Jadi kayak hewan. Ini sekali lagi ini bukan cerita dongeng, ini bukan perumpamaan. Kalau saudara buka di sumber-sumber yang lain di luar Alkitab, ada banyak memang tertulis ini, tapi beberapa itu karena rajanya gila. Makanya sejarahnya tidak ditulis terang-terangan rajanya gila gitu. Babel yang nulis-nulis itu memang ada sakit diasingkan begitu saudara. Padahal kalau kita rujukan di sini sakitnya sakit gila. Dia harus seperti hewan makan rumput. Hanya gara-gara kesombongan. Jangan sombong ya. Enggak Pak, saya enggak sombong Pak. Cuman kadang ini gemes itu loh Pak. Yang sebelah sana itu loh Pak, bikin terus saja bikin. Saudara saya kasih tahu begini. Orang sombong itu memang dibenci Tuhan. Tapi kalau orang yang membuat orang sombong, wah itu hati-hati loh. Karena kadang kita ini tidak sombong tapi gara-gara, coba ganggu dulu sebelah. Wah berapa jam tanganmu? 1 M. Wah baru 1 M kamu gaya. Kamu belum tahu itu temanku yang sana. Padahal bukan dia loh. Temanku yang sana itu, coba ngomong temanku yang sana. Itu malah 3 M. Itu terbakar sebelahnya. Saudara memang yang terbakar ini bodoh.
Tapi saudara jangan ketawa-ketawa. Saudara yang bakar ini akan jadi dasarnya neraka loh. Karena saudara orang tenang-tenang, saudara bakar lagi dengan ngomong-ngomong seperti itu. Hati-hati. Memang kadang yang dapat sorak-sorai itu yang ngegolkan ya. Tapi umpan lambung itu diperlukan loh saudara, sungguhan. Begitu kalau umpan lambungnya enggak dapat ya pasti enggak ada sorak-sorai. Memang orang lihat, oh gol hebat kamu. Lupa pengumpannya ini bahaya loh. Pengumpan itu loh. Oleh sebab itu sama juga dengan kita hari ini. Mungkin enggak Pak, aku enggak sombong kok. Tapi siapa tahu omongan kita membuat orang jadi sombong. Tingkah laku kita jadi sombong. Gerak-gerik kita memancing orang menjadi sombong. Ayo bertobat. Karena kadang orang sombong itu, kalau orang sombong ini sudah jadi gila seperti hewan. Apalagi yang pembangkit sombong ini saudara, jadi apa ini malah? Gilanya seperti apa ini? Aku sendiri tidak tahu saudara. Karena kenyataannya ada banyak hari-hari ini. Orang-orang itu menjadi gila juga. Hanya gara-gara kesombongan. Dia sudah sombong tapi dia tidak tahu bahwa kesungguhnya sombong. Bayangkan saya beberapa waktu yang lalu. Seorang pegawai keuangan pajak begitu ya. Hanya gaji seperti itu aja. Bisa beli Rubicon, bisa beli ini itu dan lain sebagainya. Kadang dia tidak tahu loh kalau dia itu seperti orang gila. Bayangkan beli mobil yang dicari sopirnya. Kenapa? Karena dipinjam KTP-nya untuk atas nama sopirnya. Nanti dicari tetangganya yang di desa dipinjam KTP-nya. Nanti dicari siapa lagi hanya untuk menutup-nutupi bahwa itu bukan miliknya sendiri. Kayaknya dia kan berhikmat. Padahal sesungguhnya kapan dia bisa menikmatinya? Sesungguhnya dia ini seperti orang-orang gila begini. Bingung semuanya. Bahkan beberapa waktu yang lalu sampai ada ketangkep bahasa, wih uang utuh demikian banyak. Bingung dia, enggak ngerti harus diapakan uang itu. Bayangkan. Akhirnya ya samalah dengan orang gila. Karena dia juga enggak bisa menikmatinya dengan baik. Setiap kali menikmatinya dia harus tengok tangan kiri, tengok kanan kiri terus. Jangan-jangan nanti aku dicuriga, jangan-jangan mana nikmatnya saudara hal seperti ini. Hari ini sama juga dengan kita. Ayo kalau kita lagi melakukan sesuatu, izinkan Tuhan sendiri yang menggerakkan kita. Jangan seperti Nebukadnezar ini. Diberitahu tetap lupa, sombong, akhirnya jatuh dan menjadi orang gila. Tapi puji nama Tuhan, Allah kita sekali lagi Allah yang demikian mengasihi. Makanya saudara jangan pernah mencurigai Allah yang tidak baik ya. Jangan pernah mencurigai Allah yang tidak peduli akan hidup kita. Jangan pernah mencurigai, jangan kau tinggalkan aku Allahku. Jangan pernah mencurigai itu. Karena terbukti pikiran seperti hewan pun, tapi ketika sampai masanya, ketika pelurusan itu terjadi, ketika pendidikan itu terjadi, ketika masa-masa screening itu terus dilakukan, Allah tidak pernah lupa akan janjinya. Bahwa orang ini pun akhirnya dikatakan di ayat yang ke 34 saudara. Demikian dikatakan bahwa ketika ayat yang 34 setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar tiba-tiba sadar sendiri. Tidak ada yang melayani, tidak ada yang mendoakan, tidak ada yang membesuki. Luar biasa kan Tuhan itu. Makanya kalau saudara dipakai Tuhan untuk mendatangi orang, untuk membesuki orang. Dan akhirnya orang itu jadi bangun, jadi hebat, lagi semangat. Sekali lagi saudara juga jangan sombong. Hanya gara-gara tumpang tangan orangnya sembuh saudara sombong. Gara-gara tumpang tangan orangnya jadi kaya saudara sombong. Jangan. Karena buat Allah untuk berperkara dengan masing-masing pribadi ini terlalu gampang. Tapi kalau sampai Allah melibatkan kita, itu tandanya bahwa kita mendapat kepercayaan daripada Tuhan. Ayo lakukan dengan semangat. Gitu loh. Jangan sampai kita ini merasa mencuri kemuliaan Tuhan gitu saudara. Sehingga artinya ketika itu dikatakan pada waktu itu juga ditentukan Nebukadnezar menengadah ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu Nebukadnezar bicara di ayat 34. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya
turun temurun. Dia raja pun akhirnya mengakui ada raja yang lebih daripada dia. Yang rajanya hidup kekal itu. Raja yang mulia, raja yang hebat, raja yang dahsyat, raja yang kekal itu. Oleh sebab itu ketika dia sampai pada titik itu akhirnya. Ayat yang ke-35, biar kiranya itu juga menjadi statement buat kita. Semua penduduk di bumi dianggap remeh. Tuhan berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, Tuhan apa sih yang kau buat ini, apa sih yang kau buat? Bayangkan saudara. Nebukadnezar sampai pada titik itu. Karena dia sudah mengalami sendiri yang namanya mujizat daripada Tuhan yang luar biasa itu. Makanya itu di ayat yang ke-36. Pemulihan daripada Tuhan itu beda dengan pemulihan daripada manusia. 36 dikatakan pada waktu akal budiku kembali kepadaku. Dikatakan kembalilah juga kepadaku apa saudara? Kebesaran, kemuliaan untuk kemasyuran kerajaanku. Bahkan yang luar biasa. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku. Bahkan kemuliaannya apa? Lebih besar daripada dahulu yang diberikan kepadaku. Artinya ketika kita menyadari ada Tuhan. Ketika kita tunduk lutut pada Tuhan. Ketika kita merendahkan hati kita kepada Tuhan. Ketika kita mengakui segala kesalahan kita. Ketika kita mengakui segala kelemahan kita. Ketika Allah menolong kita, memulihkan hidup kita. Tidak ada satupun apa yang menjadi jatah kita. Orang lain bisa mengambil dan merampas. Tidak ada. Seorang Nebukadnezar sudah membuktikan demikian. Bayangkan raja yang gila ini. Dijemput lagi oleh menterinya, bahkan pembesarnya, bahkan diduduknya. Sesungguhnya kalau mau kudeta, saat itulah kudeta yang terjadi. Kenapa kok kudeta tidak terjadi? Karena ada proteksi Allah bahwa Nebukadnezar harus dikembalikan lagi ke posisinya semula. Demikian juga dengan kita. Kita memang tidak bisa menutup diri untuk tidak pernah jatuh. Kita tidak menutup diri tidak pernah salah. Kita pasti pernah yang namanya juga jatuh, salah, bikin dosa dan lain-lain. Tapi ingat, kalau Nebukadnezar saja dipulihkan oleh Tuhan. Masakan kita orang-orang yang dia tebus dengan darahnya ini. Dia tidak akan peduli dan pulihkan kita. Bahkan angkat kita lebih lagi. Saudara jangan pernah kecil hati. Jangan merasa oh ini punya aku kok diserobot dia. Oh ini punya aku kok diambil dia. Oh ini jatahku melayani kok sekarang dia yang diangkat. Oh aku sudah tua sekarang makanya aku sudah duduk. Tiba-tiba diangkat yang lain. Saudara jangan pernah berpikir seperti itu. Karena masing-masing kita punya berkatnya di mata Tuhan. Bahkan dikatakan pemulihan daripada Tuhan bukan cuma sama. Ayub yang dipulihkan Tuhan berlipat-lipat. Bahkan Nebukadnezar juga dikembalikan lebih lagi. Apalagi saudara dan saya. Orang-orang yang berani mengakui salah. Orang-orang yang mau menundukkan diri dan mengakui kebesaran Tuhan. Lalu memakai Tuhan dan mengizinkan Tuhan untuk juga memakai hidup kita. Tuhan akan pulihkan saudara dan saya. Dan ini yang lagi kita tunggu dengan setia. Jangan pernah lari dari panggilan ini. Saudara. Ayat yang ke-37, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita baca bersama ayat ini. Saudara. Hitungan yang ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Surga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil dan yang sanggup merendahkan mereka yang jongkok. Sekarang ganti Nebukadnezar itu dengan nama saudara pribadi, lepas pribadi. Kita yang tadinya gila akan jadi bahagia kalau kita bersikap mengakui Tuhan. Mari hitungan ketiga kita mulai baca ini lagi dan ganti nama Nebukadnezar itu dengan nama saudara masing-masing. 1, 2, 3. Jadi sekarang aku Samuel
memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku jongkak. Haleluya, haleluya. Saudara, inti dari ini semuanya adalah Tuhan itu berdaulat atas raja-raja dan bangsa-bangsa. Dan tidak ada yang tidak mampu dia jangkau dengan kebesaran tangannya. Ingat itu. Lalu yang kedua, Allah itu memakai pengalaman yang ekstrim itu untuk membawa pertobatan. Itu yang penting. Karena seringkali kadang khotbah-khotbah itu cuma disampaikan, tidak pernah menantang orang untuk bertobat. Hari ini tetap temanya sama dari awal ketika Yesus hadir di atas muka bumi. Ketika Yohanes Pembaptis menyampaikan khotbah-khotbahnya adalah bertobatlah. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Harus itu intinya. Perkara berkat, perkara mujizat itu mengikuti. Tapi yang penting bertobat harus menjadi bagian dari hidup kita. Sehingga akhirnya lewat kisah ini. Nebukadnezar yang bukan orang pilihan pun bisa dipakai Tuhan. Apalagi saudara dan saya biji matanya yang ditebus dengan darahnya yang kudus. Bahkan dia sampai rela meninggalkan takhta surganya yang mulia hanya untuk saudara dan saya. Yang penting sekarang responi firman, bertobat. Sehingga dengan bertobat itulah kita akan mengalami Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan yang mengajar kepada kami. Supaya kami mengerti bahwa sesungguhnya Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang tak tertandingi itu hebat dalam kehidupan kami. Biar kiranya Tuhan Kau sendiri yang akan menolong kami. Untuk kami boleh terus menjadi alat-alat Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Kami tidak lupa bersyafaat, berdoa untuk gereja di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan. Dengan tulus dan takut akan Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan kemuliaan demi kemuliaan Tuhan Engkau akan nampakkan. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya. Yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari umat-Mu ya Tuhan. Baik itu perpuluhan, diakonia, pembangunan gereja. Kiranya Engkau terima sebagaimana persembahan Habel. Biarlah persembahan ini juga menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Engkau membalasnya berkali-kali lipat. Baik itu dalam pekerjaan mereka, di dalam kesehatan mereka, di dalam studi, di dalam keluarga, bahkan sampai kepada anak cucu. Kiranya kemurahan Tuhan selalu menyertai kami semua. Mari dekatkan kedua tangan di dada untuk menerima berkat itu pasti. Jikalau Tuhan memberkati, tidak ada satu orang pun yang bisa menahan. Tapi yang jauh lebih sulit saat berkat itu kita terima. Apakah kita tetap menjadi orang yang rendah hati, murah hati, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan Dia bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Oh
namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan